Tapi lu punya masalah apa dengan Omai? Nggak ada, seriously, nggak ada. Kita nggak kenal ya? Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali? Nggak kenal. Terus ada masalah apa tiba-tiba sampai dibilang, sorry ya, itu kan ke fisik ya. Ke fisik, gara-garanya apa sih pertama kali? Sebelum gue review, gue bilang sama dia, tidak ada brief, tidak ada edit, ngomong apa adanya. No templates, no SOW ya, no request. Mau boleh, nggak boleh, nggak mau nggak apa-apa. Kok dari review makanan ini membahas mengenai personal yang which is lu nggak ada hubungan sama sekali. Dan kita juga nggak bersenggolan sama sekali. Betul. Lu juga nggak pernah ngomong dia sama sekali. Tidak pernah. Kalau mau debat, ya debat makanannya aja. Boleh. Karena kan gue gak kenal orangnya. Kenapa lu serang gue? Kalau dia mau minta maaf, lu mau terima nggak? Minta maaf harus diterima. Kita sama manusia pasti bisa salah. Minta hukumnya maaf. lanjut nggak? Lanjut lah. Lanjut. Lo tau gak aim gue apa? Tutup tuh TikTok. Tutup tuh Instagram lu 2,4 juta. Lu tutup, gue tarik. Tanya Dokter Richard. Hari ini aku datangkan tamu yang spesial banget, eksklusif bagi kalian semuanya ya. Ini pertama kali dia tampil di kamera, tapi sebelum dia tampil, kita mau dengar video ini dulu ya. Kadal Blue. Kadal Blue. Apa? Oh ya Allah, ini. Don't worry. Ya Allah, tapi kan kayak Serjuna. Gak pakai video, gak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Kocak dia sih. Lucu. Sumpah guys, kalian aduh, yang sudah nyerang Omai ngakak kalian lihat ini ya. Hadir di samping saya kedua pasangan ini Code Blue. Yes. Code Blue atau Kadal Blue sih sebenarnya? Ya. Atau Kadal Blue? Sebenarnya sih Code Blue tuh kita berdua. Oh. Ya, jadi oke, berdua. Oke. Jadi gue tuh orangnya nggak mau tampil di depan. Oke. Jadi minta tolong sama ibu ini yang cantik, kan, untuk tampil di depan frame. Oke. So Code Blue itu ya 2 orang. Gue sangka tuh lu jelek banget gitu kan. Ternyata setelah gue lihat hidung lu 1, mata lu 2. Gue ngerasa sih sebenarnya ya emang nggak ganteng-ganteng amat. Lu gemoy. Iya. Makanya gue tuh sebenarnya gue tahu nih netizen tuh orangnya tuh kan kritis banget ya kan. Tapi kalau yang lihat yang cantik kan mereka santai ya kan. Oke. Ya, jadi gue nggak mau terlalu banyak tampil. Tapi nggak ada masalah juga sih. Lu review makanan kan? Review makanan. Bukan review skincare kan? Bukan. Terus apa masalahnya? Exactly. Kadang-kadang the perspective of it itu gue mencoba untuk translate itu menjadi sebuah experience saja. Oke. Kayak contohnya gue bikin ini kan kecelakaan. Oh, nggak sengaja. Iya, bukan disengaja supaya terkenal gitu, enggak. Gue dulu memang suka review kayak gitu. Enggak juga. Enggak juga? Enggak, gue suka makan. Lu suka makan? Iya, Okay. lalu gue suka jalan. Oke. Setiap kali makan, jalan. Kasih komentar. Enggak juga. Enggak, ini baru banget gue. Januari tahun ini ya. Januari tahun ini baru banget. Gue nggak pernah. Jadi sebelumnya itu kita sering jalan. Sebelum jalan, kayak couple biasanya kan kita research dulu kan. Kita mau kemana gitu. Suka ngecek TikTok ya. Iya. Terus, oh vlogger yang ini ngomong ini, oh kita pergi gitu. 9 dari 10 mengecewakan. Terus gue Januari itu ke salah satu 5 star. Wah, menurut gue ini udah keterlaluan. Nggak bisa ini nggak bisa. Padahal semua food vlogger bilang itu bagus. Iya betul. Iya, oh bukan belum. Itu yang baru ya. Itu yang baru. Yang pecah kali ini nih. Ini sebelumnya udah lama, udah di bulan Januari Februari. Itu konten pertama. Itu pertama kalinya viral tuh. Oh. Iya, 5 star itu. Oke, restoran 5 star. Iya. Terus ternyata animonya bagus ya. Gitu. Mereka juga welcome, terus mereka juga diskusi gitu-gitu. Terus gue lihat di sini ada opportunity untuk gue bikin konten terus aja. Yang jujur. Yang jujur. Apa adanya lah. Apa adanya. Tapi lu punya masalah apa dengan Omai? Nggak ada. Seriously, nggak ada. Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Kita nggak kenal ya? Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali? Nggak kenal. Terus ada masalah apa tiba-tiba sampai dibilang, sorry ya, itu kan ke fisik ya. Ke fisik, gara-garanya apa sih pertama kali? Mungkin ya, kalau secara kronologis itu dimulai dari setelah gua review warung makanannya Nyakopsa. Oke, Ya. itu di Jakarta? Itu di Cipondo, Tangerang. Di Tangerang, oke. Terus gua setelah review,
beberapa hari kemudian itu timbullah konten yang menurut gue ya nyerang pribadi, personal attacking. Yang si Omai, yang tadi, yang tadi. Ya. Gue sebelumnya gue pengen tanya dulu. Itu lu review jujur? Jujur. Lu tahu restoran dia juga kan pernah review katanya tempat itu. Iya. Review dia apa sih? Gue nggak nonton. Gue juga nggak nonton. Yang gue nonton adalah reviewnya Juju sama Korum. Oke. Korum teman gue apa itu? Oke. Review mereka kayak gimana? Kurang lebih sama? Kurang lebih sama, hampir mirip. Nggak recommended? Gue nggak tahu kalau menurut mereka ya, tapi menurut gue not recommended. Oke. Tapi kurang lebih mereka juga punya sudut pandang yang kurang lebih sama. Iya. Oke. More or less ya. Dan setelah itu tiba-tiba lu nggak kenal juga dengan yang punya warung juga nggak kenal nih? Nggak kenal. Dengan Omai juga nggak kenal nih? Nggak kenal. Tapi Omai dengan yang punya warung kenal nih? Atau dia punya saham dengan yang punya warung? Gue nggak tahu. Ya, gue nggak tahu dan gue paling nggak suka cari-cari tahu. Jadi gue anggap aja gue nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi pokoknya intinya ini ada suatu oknum yang tidak kenal sama gue dan tidak ada urusan sama gue menyerang gue. That's it. Cukup simple, itu aja udah. Ketemu pun nggak pernah? Nggak pernah. Jangan ketemu. Kita tahu. Dendam pun nggak pernah? Enggak, gue aja nggak kenal bro. Siapa itu orang? Gue bukan tipe yang ngecekin TikTok. Gue nggak kenal siapa. Dia kan sepuh. Ya, sepuh. Tapi gue nggak kenal. Sepuh. Enggak, sebenarnya. Kenal nggak lo? Gue tahu gara-gara bini gue kasih lihat itu Juju punya review, terus di komen ya, berupa video ya. Katanya standar itu kan. Ya, yang membahas mengenai standar food reviewer gitu. Dia ada bahas standarnya. Ya, harus ganteng kayak Chef Juna gitu. Dia nggak bilang begitu sih. Ya, dia nggak bilang begitu. Tapi kayaknya dalam hati dia maksudnya adalah mungkin begitu. Oke. Tapi kan video itu lo dengar kapan sih? Itu 2 weeks ago ya. Oh, 2 weeks ago? Iya, 2 weeks ago sebelum gua ke Jakarta. Gua nggak. Tapi meledaknya kemarin ya? Meledaknya kemarin. Hari ini ya? Hari ini FYP semua itu semua loh? Sebenarnya kemarin. Kemarin ya? Literally hari Sabtu Minggu. Oh. Ya, hari ini tuh sebenarnya udah peak ya, udah peak. Udah mau turun ntar lagi. Jadi pas ya, yang kontak gue banyak bro. TV ada 6-7 lah. Oke. Gue nggak mau semuanya. Oke. Terus kita itu suka dengan yang humble approach. Oke. Ada beberapa yang approach juga, cuman nggak kayak lu kan langsung sendiri kan. Oke. Nah gue ngerasa wah ini orang peduli nih. Gitu. Ya ini orang oke nih gitu. Ayo deh yang ini boleh deh gitu. Nggak, gue nggak ngomong yang. Gue merasa terhormat. Terima kasih sudah datang ke sini dan terima kasih sudah menunjukkan bentuk yang sebenarnya dari Kadal. Thank you. Dari Kadal Blue. Iya, si Kadal itu luar biasa bikin. Tapi waktu dia ngomong kayak gitu punya, lu sakit hati? Enggak. Jadi kronologisnya itu mamanya Rosa dulu, ya bilang bahwa gue ini ABCD. Setelah itu baru si Omai. Oke. Ya. Lalu setelah Omai itu keluar, gue juga masih mikir. Gue bukan tipe orang yang gerasak-gerusuk gitu. Lu juga nggak keluarin balasan sedikit pun kan kalau di VT ya? Iya, hari ini doang gue setelah lapor baru gue post. Oke. Karena gue juga izin dulu. Oke. Gue izin dulu, boleh nggak ya gitu. Karena menurut gue maunya dia berhenti dulu melakukan segala macam. Biar dia tahu bahwa kita tidak biarkan dia apa adanya gitu. Soalnya kan kalau orang dibiarkan apa adanya kan dia pikir kita nggak peduli kan, takut gitu kan. Nah gue pengen dia berhenti dulu gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Dia dapat foto lu dari mana sih? Gue juga nggak tahu. Mungkin dari Mama Erosa. Mungkin ya, ini asumsi. Terus kenapa bawa ke fisik? Kan ini kan review makanan. Ya, namanya juga orangnya bro kan kelasnya ada yang atas, ada yang bawah. Kalau yang atas kan beda cara pikirnya gimana sih, nggak sih? Nggak usah dibahas lah itu mah. Kalau sekarang gini, kita ngomongin mengenai suatu hal gitu ya. Lalu kita mencoba untuk attack dia pasti attack dalam segala macam bentuk. Which is menurut gua fair-fair aja. Karena attacking physically itu paling gampang. Karena orang nggak sekolah aja bisa bilang bahwa lu cakep apa enggak gitu. Betul. Kan. Tapi menurut gua bukan itu yang menjadi kendalanya. Yang menjadi kendalanya adalah kok
dari review makanan ini membahas mengenai personal yang which is lu nggak ada hubungan sama sekali. Dan kita juga nggak bersenggolan sama sekali. Betul. Lu juga nggak pernah ngomong dia sama sekali. Tidak pernah. Kalau mau debat ya debat makanannya aja. Boleh. Kalau menurut gue ayamnya nggak keras nih. Iya betul. Terus sendoknya rusak tuh. Betul. Itu gue suka tuh. Iya itu keren kan. Udang potong ya biasa aja. Exactly. Ada yang bilang nggak apa-apa gue makan tai katanya nggak mati kok. Ya nggak apa-apa. Nggak kayak mana tuh? Kayak mana lah. Lu ya fair aja. Cuminya enak, nggak amis gitu ya. Harusnya dia debat kayak gitu dong. Betul, Anda kurang berpengalaman ya. Sebenarnya cuminya itu lidah Anda itu menengah ke bawah betul, gitu iya, ya. betul. Ya Anda belum coba rasain yang bintang 7. Exactly. Anda baru bintang 5, saya bintang 7 gitu ya. Betul. Kalau debat seperti itu kan masih oke ya kita bilang ya. Gue terima. Oke. Gue sangat terima. Terus kenapa bilangnya, aduh, kepikir seganteng Chef Juna gitu kan? Mungkin benchmarknya orang beda-beda. Benchmarknya dia mungkin kayak bapak itu yang keren. Nggak apa-apa sih. Gue juga nggak peduli sama benchmark lu, bener nggak? Parameter gue kan bukan lu, ya nggak? Jadi nggak apa-apa. Lu punya opini itu menurut gue wajar-wajar aja. Nggak apa-apa, it's okay kok. Makanya jangan sok-sok review. Nggak ngerti F&B. Itu juga nggak apa-apa. Itu juga nggak masalah. Itu kan opini lu. It's okay. Ya nggak sih? Iya. Tapi F&B memang harus ini ya? Harus jadi reviewer itu harus sekolahnya harus tinggi? Enggak juga. Enggak juga. Terus sekolah apa sih terakhir? Sorry ya gue tanya. Gue di master degree. S2? Iya. Gue financial engineering. Yang ngomong sekolahnya apa terakhirnya? Gue nggak tahu dan gue nggak peduli juga. Kadang-kadang gini loh. Mungkin ya orang, jadi gini, banyak sekali waktu kita ketemu orang gitu. Kadang-kadang unik ya. Iya, dia terlalu banyak peduli. Ngapain lu peduliin sih urusan orang? Gue nggak mau peduli. Gue udah pensiun bro. Iya, makanya gue cabut Bali. Karena di sini terlalu banyak orang kepo gitu. Iya. Tapi lu S2-nya S2 apa? Ada hubungan dengan? Gue financial engineering, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Tapi lu S2 kan? Iya. Ya oke. Yang satunya kalau gue lihat di Google sih, SMA nggak selesai tapi. Oke. It's okay maaf juga. Ya, itu fakta ya. Itu fakta ya, bukan merendahkan ya, tapi itu fakta ya kan. Dia bilang kan kayak gitu kan. Pengadunya kan ilmunya di mana kan. Lu ada ilmu F&B nggak? Aku tanya. Gua sedikit lah, tapi nggak signifikan juga. Apa itu? Contohnya gini, misalkan gua datang ke satu restoran, establishment, lalu gua melihat bahwa oh menarik ya menunya, lalu gua investasi dalam bentuk gua beli makanan lu. Oke. Ya gua anggap itu adalah investasi gua. Oke. Ya kan? Gua bayar ini, lalu gua makan, palate gua meningkat. Oke. Ya kan? Enhance my palate. Gua lakukan itu terus-terusan sehingga ya jadi natural aja. Menurut gue ini gimana? Gua ngomong gitu. Apa adanya. Apa adanya. Which is gue nggak pernah sekolah F&B, gue nggak pernah sekolah di Le Cordon Bleu segala macam. Tapi kita juga kalau mau cicip makanan juga kan sebenarnya kan nggak perlu sekolah sampai kemana-mana. Oh nggak perlu, iya betul, legit nggak perlu. It's apa ya? It's in our nature untuk ngerti apa yang kita rasakan gitu kan. Gitu. Dan juga balik lagi satu lagi itu selain nature, selera juga. Betul. Taste. Betul. Memang sih, menurut lu enak kan belum tentu gue enak. Betul. Menurut lu nggak enak belum tentu gue nggak enak. Kayak gitu punya kan. Kita berdua sangat klop, sangat cocok juga karena taste. Kalau nggak bisa, susah ya. Taste. Kadang-kadang tuh gue amazed nih sama dia gitu ya. Wah, dia bisa ngajarin gue hal-hal yang, which is umur kita jauh ya. 13 tahun. Oh 13 tahun. 13 tahun. Kelihatan muda kok masih. Masa ya? Waduh. Boleh nih kita tampil sering-sering ya. Iya, jadi menurut gue tuh nggak perlu terlalu dipusingin masalah personal. Jadi ya ngomongin apa yang gue ngomongin, lu ini aja, lu counter. Tapi gue nontonnya, gue dengernya tuh kayak ya kalau memang nggak kenal ya, nggak ada hard feeling, nggak ada apa-apa gitu. Kayak nyerang. Iya, gue dengarnya itu kayak iri. Iya, kayak iri gitu ya. Iya, kayak ada pendatang baru yang naik, yang baru gitu kan. Terus kita kayak sebagai senior, pupu sepuh kayak gitu punya, kayak merasa ini mohon maaf ya, ini kan aku sebagai host bertanya ya, mohon maaf ya Om ya. Kan ada rasa kayak dibalap orang nih kayak gitu punya. Kembali lagi menurut gua sih
Iya, fair juga sih. Fair juga. Jadi kan gue udah lama nih di sini. Dari susah banget. Gue rintis. Sampai berjuta-juta followers. Ya, fair juga sih. Fair juga. Which is then again, orang nggak akan berlari kemana-mana kalau lu punya loyal viewer. Oke. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Jadi lu nggak perlu merasa insecure, nggak perlu. Toh, ini ladang ini masih besar ya. Kita bayangin ya, segitu banyak Michelin Star di luar. Kita masih belum ada. Artinya apa? Artinya bukan berarti makanan kita nggak enak loh. Enggak. Artinya adalah ada hal-hal tertentu yang belum mencapai standar mereka. Gue melihat itu dan mencoba untuk membantu juga. Sustainability, consistency, service, mentality. Nah ini hal-hal yang kita belum ada. Makanya lu udah bertahun-tahun masa lu tiba-tiba gua muncul cukup-cukup habis itu lu iri kan nggak asik dong. Ya nggak sih? Iya. Bener nggak? Iya. Lu jadi dokter seumur hidup tiba-tiba ada dokter baru. Ya nggak perlu pusing. Biarin aja ya nggak sih? Karena itu sebenarnya senior ya. Sebenarnya ya tidak sepantasnya ya keluar kata-kata tersebut dari seorang senior lah. Katanya sih begitu. Percaya nggak? Waktu senior-senior yang sangat senior masih hidup, itu gue pernah ketemu. Kita sebutlah yang sangat saya hormati Pak Bondan. Gitu. Oke. Beliau lagi nge-review apa waktu itu? Gue lupa deh. Dan gue lagi di situ. So akhirnya gue samperin, gue ngobrol, Pak, saya fans Pak, gini-gini. Oh iya. Makan bareng, santai banget, ngobrol-ngobrol gitu. Humble. Waduh, luar biasa. Jadi kalau sekarang ini orang-orang banyak yang komen kan, ini tukang tipu nih, nggak benar nih Code Blue nih. Gue masih percaya dengan Bondan, gini. Nggak apa-apa. Karena gue sendiri juga sangat respect yang mereka laluin, ya kan? Gitu loh. Ini tidak perlu lu khawatirkan, lalu lu menyerang orangnya secara personal, itu menurut gue salah. Iya. Gue pikir itu salah sih sebenarnya sih. Iya kan ya. Secara etis juga salah banget sih sebenarnya. Dan dia kan juga sudah dihujat secara sosial juga, gue pikir ya. Karena kan bukan permasalahan review lo, sebenarnya review lo biasa aja sih gue. Biasa aja. Dan gue nonton video-video lo di bawah yang lo bilangin jelek di depan chefnya lagi. Gila lo. Ini dia bilang, oh this is dry. Wah gila, luar biasa. Di depan chefnya, tapi nggak ada yang viral dan orang tetap puji. Iya betul. Toh kan nggak ada manusia yang sempurna. Iya, betul. Lu jangan ke klinik gue tapi ya. Gue tapi seneng loh. Iya. Nanti kita datang ya. Boleh. Gue seneng. Gue seumur-umur ya, di review orang, beberapa tuh bilang jelek. Tapi sedikit pun gue nggak pernah ngancem. Take down, gue bilang. Nggak pernah. Ada yang bilang di Jakarta Utara, ada yang komplain gitu ya jeleknya. Begitu gue baca, gue lihat video itu, gue save link ya, gue kirim ke anak gue perbaikin. Iya, sih. Kelas. Ini kelas namanya. Perbaikin. Iya. Terima kasih. Yes. Kalian ngomong kayak gini pun ya, malah gue buka hotline. Kalau mau komplain deh kalian di sini. Silakan komplain gitu ya. Karena komplain kalian yang memperbaikin aku. Betul. Karena aku mau tumbuh jadi lebih baik. Betul. Yes. Ya anak buahku kan banyak. Iya. Ya kita kan punya visi misi yang bagus, tapi kan nggak semuanya. Ada aja anak buah yang nakal-nakal kan. Betul. Kita kan perlu masukan di situ. Betul. Dan masukan kayak lo kan pedas, tapi kan membangun. Iya, betul sekali. Tuh, membangun. Memang. Kayak mana ini? Masa kita diserang gara-gara membangun? Ya kalau dilihat di komentarnya, beberapa lo komplain yang lain, restoran-restoran yang lain, itu sebenarnya nggak ngejelekin restoran itu kok. Iya, perlu diketahui juga, kita tidak merosting ya. Iya. Kita tidak mencoba untuk merosting. Oke. Kita mencoba untuk mengutarakan apa yang kita rasakan in another deeper meaning gitu. Okay. Jadi kadang-kadang karakter gue bisa keluar aja. Dan kadang-kadang banyak sekali yang tidak gue post. Iya. Karena terlalu kasar. Banyak. Jauh banget dari standar lo. Yes, bini gue bilang jangan deh ini, jangan nanti dibully orang gitu. Which is gue gak peduli gue kalau dibully orang, dia peduli banget gitu. Iya kan? Jangan deh ini, jangan begini gitu. Ya udah oke. Gitu. Oke. Jadi banyak banget yang gak gue posting. Kalau lo begini aja lo jiper, kalau gue buka semuanya, bisa ribut tiap hari gue sama orang. Tapi lu makan lu bayar kan? Bayar. Bukan berarti gue gak ada yang endorse ya. Lu ada. Tunjukin followers lu gitu. Gak. Bukan berarti gak ada yang invite. Ada yang endorse. Ada yang invite, ada yang endorse juga. Tapi kalau endorse lu ngomong jelek juga? Iya.
Kalau jelek lu bilang jelek? Yes. Kaget lo nanti. Mahal lo bayarnya. Gue ngomong langsung di depan ownernya di tempat. Buka. Yang mana? Gue pengen tahu. Contoh satu. Contohnya gue buka nih ya. Gue pengen nilai. Selevel endorse lu yang pedas. Ini bayar ini. Dibayar ini. Ini gue buka-bukaan dan nggak usah. Gue nggak takut karena apa? Judul gue kasih tahu di judulnya, dibayar mahal untuk makan daging meltik. Mampus lo. 3,6 juta nih. Nih, dibayar mahal ini. Itu masih RPN Ih, RPN ini RPN karena gue pusing. Siapa aja yang cari lu nih? Gue cari aja deh, gue cari aja. Iya, lu aja yang cari ya. Gue aja yang cari. Gue aja yang cari. Ternyata nggak gampang jadi selebriti ini, bunyi terus harian. Oh ya? Kacau. Kacau. Five-star yang ini udah. Nah, ada tuh yang di bawah yang dibayar mahal untuk makan daging meltik. Yang ini ya? Warung steak yang ini. Bukan. Yang ini nih. Oke. Ya. Ini kenapa say no to melting? Karena melting tidak manusiawi. Pertama, steak becek. Mana steak becek begitu? Medium, datangnya rare. Kacau nih, aduh. Medium well masa begini? Balikin lagi lah. Coba bikin lagi yang benar. Ini kan medium well. Masa lebih mentah daripada medium? Kayak mana ini? Tuh, nari sambil lagi. Bisa jual melting lah. It's a no-go. Akhirnya biar dia tidak rugi, akhirnya gue suruh bikin semuanya well done saja lah. Gimana? Sayur garing enak, tapi kan judulnya warung steak. Masa yang enak sayur? Aduh, kayak mana? Sosnya encer. Biasa aja. Ini kenapa say no? Udah gitu aja. Udah semenit. 1 minute. Nggak mau lama-lama gue. Gak ada pujian ya? Nggak ada. Apa yang perlu dipuji? Nggak ada. Gue kasih lihat, gue kasih tahu sayurnya enak, oke. Dan ini lu dibayar? Gue dibayar. Iya, nggak murah lagi. Berapa? 10 mil tuh. Wow, untuk dikatain. Tenda, Jo. Tenda itu pinggir kali. Tenda, lu gila nggak? Hebat banget lo itu. Ada yang 25 mil masih gue kata-katain juga. Kok mereka mau ya dibayar lu dengan kata-katain ya? Karena dari awal gue bilang gue tidak mau di endorse. Jadi kata-katanya bukan endorsement. Kalau endorsement lu harus bilang bagus. Iya kan? Kalau enggak lu melanggar. Jadi meskipun lu dibayar, iya, lu juga tetap akan reviewnya. Yes. Sesadis itu. Blunt. If you're fucked, you're fucked. Udah selesai. Buset lo. Gua nggak mau tahu. Nggak ada sedikit pun rasa ya paling nggak ada lah. Ada. Yang dinaikin Ada. gitu. Ada. Itu termasuk udah gua perhalus ya. Perhalus. Itu perhalus. Waduh, lu nggak tahu aslinya itu gua maki-maki, Jo. Itu sangat perhalus. Wah, itu udah gua perhalus udah kayak apa tahu. Ini boleh sebutin branding nggak? Brand lain nggak? Boleh ya. Bittersweet by Naya. Hah. Itu pas video dia bayar gua awal-awal banget. Ya, dan karena gue suka produknya awal-awal, itu gue bilang udahlah apa aja lah gue terima gitu ya. Dia punya budget cuma segini ya, gue terima nggak apa-apa gitu. Itu video pertama keluar, itu staffnya langsung, aduh mohon banget diedit, mohon banget. Gue nggak mau tadinya, gue bilang gini, gue nggak mau, gue bilang. Posting nggak? Posting, tapi udah gue perhalus akhirnya. Karena kenapa? Karena gue masih ada kasihannya. Okay. Tahu kenapa yang terakhir itu yang YouTube, gue berani ngomong begitu di YouTube, karena itu YouTube kan. Kenapa gue keras banget sama si Nyakopsa? Karena menurut gue, setelah gue research, gue gak bodoh juga. Gue gak tiba-tiba on gara-gara viral. Enggak, gue gak peduli itu. Juju itu ngomongnya udah halus banget. Nonton gak Makan Lur? Enggak. Tahu gue sudah tahu. Gue tadi lagi lihat semua gara-gara lu juga research dikit kan ya? Itu ngomongnya halus banget, orangnya baik banget. Iya, nggak ada yang seganas lu sih memang. Yes, habis itu dia janjian sama temen gue yang gue pikir kenal, yang akan jembatani antara kita, supaya ketemuan, akhirnya nggak jadi ketemuan. Gue nggak tahu, either dia sibuk atau temen gue nggak nyampe, gue nggak tahu. Pokoknya intinya kita nggak jadi ketemuan. Besokannya gue nggak sengaja lewat Cipondo, gue nggak sengaja, gue dari arah Alam Sutra, Banjarwijaya, gue mau ke arah Jakarta, itu nggak sengaja lewat, akhirnya gue mampir. Di situ gue kepikiran, wah ini keterlaluan. Masa lu serang dia di YouTube begitu sih? Ya,
yang mencak-mencak gitu loh. Ya. Tapi gue juga nggak gara-gara itu gue akhirnya review, enggak. Gue review tuh karena memang gue lewat, gue review. Dan inilah pendapat gue setelah gue review, nggak bisa apa dirubah. adanya. Apa Mau adanya. dibayar nggak dibayar kayak gitu. Dibayar agak ngurang dikit lah ya. Ya kalau dibayar agak ngurang dikit. Agak soft. Kalau lu itu punya etika juga. Kalau lu punya etika juga. Kalau enggak lu gas juga. Gas juga. Gila lu. Ada yang kasih Lu dibayar bro. Iya, gue nggak peduli. Gue balikin duit lu. Oh kalau dia protes lu mau balikin duit dia? Enggak, karena udah sebelumnya gue udah kasih tahu. Lu ya ini nggak bisa kelihatan mata gue. Mata gue sipit Jo. Enak aja lu. Maksud gue gini ya. Sebelum gue review gue bilang sama dia tidak ada brief, tidak ada edit, ngomong apa adanya. No templates, no SOW ya. Oke. No request. Mau boleh nggak boleh nggak mau nggak apa-apa. Bittersweet apa masalahnya? Banyak yang sampai di gua itu gue nggak suka gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin teknis lah. Ngomonginnya gue secara pribadi kurang suka ya gitu. Tapi ada yang gue suka. Kalau itu masih ketolong tuh. Lalu besokannya karena mau minta diedit, gue bilang gue nggak bisa edit barang yang gue nggak suka. Akhirnya gue beli lagi. Gue beli sendiri barang-barang yang gue suka, yang gue tahu gue akan suka. Ini gue di Bali nih. Gue ke tokonya gue beli, gue ada buktinya semua gue beli. Gue beli lagi ya barang-barang yang gue tahu gue sudah suka karena sebelumnya gue sering beli. Lu nggak takut dituntut gitu? Nggak, tuntut aja, nggak apa-apa. Karena gue ngomong yang gue punya bukti, udah gitu ini kan opini pribadi. Lu tuntut, nggak apa-apa, silahkan. Karena gue nggak akan kalah. Tapi lu pernah mikir nggak bahwa opini lo itu akan mendatangkan rezeki bagi orang, juga akan mendatangkan malapetaka bagi orang lain? Betul, yes. Gue juga kepikiran. Makanya banyak yang tidak gue post. Kalau yang gue post itu artinya sudah keterlaluan. Yang gue nggak tahu ya sebelum-sebelumnya ya, karena sebelum-sebelumnya banyak yang bilang sama gue tuh akhirnya, kita malah rame, malah ngebludak karena kepengen tahu. Lalu gue cepet-cepet beresin biar pas orang datang experience-nya bagus. Jadi tergantung respon orangnya. Tergantung respon orangnya. Tapi ada juga yang gini, nggak mau tahu gitu, nggak peduli, nggak merubah dia punya kondisi warung juga atau kondisi restoran dia atau kondisi hotel dia juga. Akhirnya jatuh. Nggak juga. Biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Ya kalau nggak ditanggepin nggak viral-viral banget juga. Betul. Impact gue tuh sebenarnya hampir nggak ada kok menurut gue gitu ya. Gue biasa-biasa aja. Bukan yang penting-penting banget. Lagian gini loh. Takut banget loh. Ya kan maksudnya ada orang bilangnya lo kepikiran nggak sih orang tuh bakal jatuh. Iya kalau yang keterlaluan sekali baru gue up. Kayak terakhir. Kan sebelumnya nggak ada. Kalau terakhir itu keterlaluan menurut gue sangat keterlaluan. 25 tahun restoran mahal banget, tapi rasanya nggak sesuai. Yes. Dan salah hitung lagi tuh. Exactly. Gue sampai post, gue hitung lagi, nggak sampai ini 315.000. Tapi dihitungnya 315.000, mana ada nasinya 20.000 pula setengah ini ya. Porsi, setengah piring. Dan gue tidak begitu pusingin mengenai dia salah hitung atau dia jual nasi 20.000 karena ternyata dia ngakuin bahwa anaknya DM. Bahwa ini salah gitu. Gue juga nggak gitu pusing. Tapi yang sangat kena di gue adalah gini loh. Gue ini bukan orang bodoh. Gue tahu yang namanya HPP. Gue tahu yang namanya COGS juga. Jadi kalau lu bikin begini, lu jual 65.000, 75.000, menurut gue ini fraud. Jadi gue terang-terangan ngomong di YouTube dan gue nggak takut. Kalau lu serang gue itu, mungkin malah nyimbang gitu. Karena ada angle yang menurut gue tuh lu bisa serang gue. Lu keterlaluan reviewnya. Kenapa lu sampai bilang fraud? Lu cukup bilang gak enak aja. Betul, bisa kan. Kan orang kan berhak dong mau kasih tarif berapapun. Betul, bisa. Debatin lu kesana lah. Betul. Jangan bilang lu, yes. Iya. Gue udah siap-siap lu untuk sue gue. Masalah ya gue ngomongnya ini begini-begini. Which is ya akhirnya di DM dia juga ngerocos tuh, which is kita nggak jawab sama sekali. Di DM lo? Waduh, bukan cuma dia yang DM kita ya. Waduh. Siapa ya? Banyak. Banyak klub klub yang tidak suka sama kita lah ya. Pupu sepuh. Ya, klub itulah ya.
Di DM itu intinya sih intinya lah ya. Lu keterlaluan karena lu nyerang Nyakopsa begini. Oke. Nah, gini loh. Disinilah terjadi mishandling and miscommunication. Kalau lu nggak suka dengan ini, lu DM gua nggak suka dengan ini, kita discuss mengenai ini. Ada chance-nya gua bisa terima dengan posisi lu. Kenapa sih lu begitu peduli? Oke. Oh, karena gua begini. Karena gua ada nggak tahu ya, ada apa. Ada sahamnya juga. Ya, mungkin. Ini 25 tahun, kebetulan chefnya nggak masuk hari itu. Ini second chef atau anaknya chef yang masak kebetulan. Memang hari itu the head chefnya si Nyakopsa nggak ada. Lalu gue nggak pernah bedah makanan sedetail itu. Ini gue detail. Dan itu kita bedahnya itu niat banget loh. Bukan niat mau jatuhin, enggak. Kita niat itu mau tahu yang kita makan apa. Pas lu kalau jualan misalkan nih ya, Fuyong Hai udang jamur, lu expect udangnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalkan ya, ini 1/4 bro. Dan gua gak nemu udang lagi. Wah, dan gimana ya? Gua udah hampir 40 umur. Mungkin digiling. Enggak, karena kerasa bro. Di blender. Kerasa tetap. Bakso udang kerasa, udangnya lu blender, bakso ikan kerasa, nggak bisa. Gue nggak mau ngomongin mengenai seberapa jago gue nge-review, enggak, karena sama sekali tidak jago dan tidak ada standar lah intinya. Tapi lu suka makan. Gue suka makan, jadi gue tahu. Karena suka makan, ngebandingin satu sama lain. Iya, dan kita punya tim. Iya. Yang makan, bukan cuma gue. Dan juga bertukar pendapat satu sama lain. Yes. Ya, oke. Jadi ya menurut gue nggak fair gitu. Dan ini lu laporin polisi? Yes, tadi pagi. Tadi pagi? Ya. Gimana? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya? Yes. Apa laporannya? Laporannya itu yang bisa kena ternyata cuma satu. Apa? Adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Yes, pencemaran nama baik. Yang bagian mana nih yang dia mencemarkan nama baiknya? Jadi dengan sengaja itu merusak nama baik orang di publik. Oke. Dengan memposting rekaman suara dari orang lain yang disebarluaskan melalui sosial media secara publik dan terang-terangan yang nonton banyak. Gitu. Oke. Itu videonya udah di take down. Ngebuka aib yang berpotensi menjelekkan, mencemarkan nama baik. Betul, yes. Satu, kedua, yang lainnya nggak kena. Yang lainnya itu apa? Ngebuka data? Iya, doxing itu nggak kena. Dia nggak kena. Doxing nggak bisa. Dia pintar dia. Ya. Karena tidak ada dokumen resmi yang dia sebarluaskan. KTP, kayak gitu ya. Foto lu aja ya. Itu foto lu pas kapan itu? Wah itu 15 years ago. 15 years ago? Iya, berat gue 130-an itu. Ini udah mendingan lu. Ya, udah mendingan ya? Dikit lah ya. Bisa dilihat dikit lah. Ya maksud gue... tapi kan lu kan reviewer makanan, bukan yang punya klinik kecantikan kan? Iya. Bukan yang punya skincare juga kan? Betul, ya kan? Nggak punya obat slimming kan? Enggak, betul. Terus apa masalahnya? Exactly. Kayak mana lah? Iya. Kayak mana lu pusingin begituan? Aduh. Justru kalau misalnya kita reviewer makanan kan justru yang kayak gini gemoy orang bisa cocok. Iya dong. Lu bisa percaya kan, gue makan banyak ini. Gue beneran makan. Iya, bukan yang kayak di luar ada yang makan terus dimuntahin. Enggak, iya. Gue memang nikmatin makanan bener gitu kan. Yes, dan sebenarnya banyak sekali yang akhirnya terbantukan. Jadi kalau kan orang kan nggak tahu, orang cuma taunya yang jelek nih sekarang ini. Banyak sekali yang akhirnya gue bantu kok cuma-cuma, gitu banyak kok. Gitu. Gini bro, ini tidak etis sih, tapi gue kasih tau lu lah. Gue tuh males terima endorsan, tapi kan orang bilang lu sombong banget. Kan awal-awal gue gak terima sama sekali. Oke. Tim gue bilang jangan bos, lu sombong banget begitu. Gitu. Oh ya udah, karena lu sudah bukan lagi personal, lu sudah public figure nih. Kalau udah di atas 100.000 lu dianggap public figure gitu. Follower. Ya udah, gue bilang bikin deh gitu $1.000 datang doang. Dan gue nggak mau pakai rupiah. Convert aja ke hari itu dolarnya.
Itu gue persulit sedemikian rupa supaya nggak ada yang bayar lo. Supaya nggak ada yang bayar. Sama kayak gue lo. Ya ada aja yang bayar kan? Iya. Gila emang Indonesia. Sama kayak gue. Iya. Indonesia tinggal aja kacau. Dok jualin produk orang lo di live kayak gitu. Iya. Orang lain tuh kasih harga itu murah-murah. Iya. Gue sendiri kasih harga itu ratusan. Iya. Nggak wajar. Iya. Ada juga yang mau bayar. Ada yang bayar, gila ya. Ya, gue sempat nonton loh. Iya, gue lagi pup ya, terus gue nontonin TikTok si Dr. Richard. Puluhan miliar nih. Gokil nih. Sebentar lagi si Koncong kalah nih, gue bilang. Tapi ya, setelah sedemikian banyak yang minta, pas dia tanya, boleh nggak karena saya UMKM, gue juga sebenarnya mempersulit. Oke. Supaya tahu lu seniat apa. Oh. Gitu. Dan nanti gue kalau lihat lu niat gitu ya, gue iyain deh gitu. Ini baru terjadi nih bro. Okay. Ini baru terjadi. Di hari yang sama, karena itu story dari tadinya cuma 1.000, 2.000 yang nonton, tiba-tiba jadi 200.000, 300.000, sampai 1 juta yang nonton. Akhirnya, kan banyak yang datang kan. Lu tahu nggak? Terendahnya itu gue 700.000 gue terima. Ya. Tertingginya 70 juta. Ya tiba-tiba aja. Minta lo review, minta lo katain itu ya? Iya, minta dikatain ya. Nggak, tapi mostly bagus dia. Ya. Mostly bagus. Oke. Ada aja kan, maksud gue tuh ya. Tapi lo dapat duit dari mana sih? Gue nggak kerja sekarang. Berarti dapat duit dari sana, dari Enggak endorse? juga, enggak. Jadi dari mana? Ya sebelumnya udah kaya aja, jadi nggak perlu kerja-kerja lagi. Apa? Lu sekarang gini. Gue suka gaya. Iya, Gue suka. Nggak lawan orang sombong, aku sombong. Iya, betul. Enggak, gue nggak sombong. Enggak, gue juga. Enggak. Gue ngajarin itu benar. Iya. Kemarin itu gue kan humble tuh. Nggak pernah pamer tuh. Nggak pernah pamer sih. Maksudnya itu gue tuh humble, edukator kayak gitu. Gue berantem dengan artis kemarin kan. 2 tahun yang lalu kan sampai ditangkap polisi kan. Iya. Itu karena saking humble-nya. Dia nggak tahu gue punya apa. Setelah dari situ gue bilang, kayaknya gue harus tunjukin deh apa yang gue punya. Biar orang takut. Biar orang ada takutnya ada juga. Ada jarak ya. Kalau nggak kurang ajar gitu. Ini juga sama. Hari ini gue laporin dengan jalur hukum yang apa adanya. Which is, gue tuh mining, bos. Background gue tuh mining. Jadi kalau misalnya lu ribut sama gue tuh nggak akan pakai jalur hukum dulu. Gue kasih tahu lu. Lu gebukin? Enggak juga. Gue bikin susah hidup lu. Kayak gimana caranya? Tiba-tiba lu gebuk tuh. Susah gitu. Ya, mafia ya dia ya. Ya pokoknya tiba-tiba lu susah aja gitu. Ya. Tapi kalau misalkan hari ini gue pakai jalur hukum yang sesuai. Iya, oke. Iya, dan apa adanya. Iya. Jadi gue kasih tahu lu mau ribut sama gue, lu ingat-ingat juga. Tapi gitu. Lu DM dia dulu ya? Lu suruh dia minta somasi. Maaf. Itu artinya somasi. Itu juga Sabtu malam kita dikasih tahu sama polisi. Oke. Dan dia tantangin balik ya, nggak usah 24 jam kata dia. Yes. Terus yang ini dia udah punya lawyer. Sering sudah punya lawyer. Iya, gue kasih tahu lah sama lawyer yang di sana gitu ya. Kalau Anda itu sudah tahu orang ini tidak bisa menang, lalu Anda itu ambil uang dia, Anda salah. Kasihan orangnya. Sudah jelas-jelas melanggar hukum. Dan sudah jelas-jelas lu bukan ranah lu. Dan nggak ada hubungan sama lu, tiba-tiba lu serang gitu. Itu udah berapa banyak yang lu langgar gitu ya. Etikanya lu langgar, moralnya lu langgar. Social ininya juga lu langgar ya kan. Social attitude-nya juga lu langgar. Akhirnya hukum juga lu langgar. Tapi lu tetap bela. Menurut gue salah. Jadi menurut gue, kalau gue jadi lawyernya, begitu dia langsung approach, mestinya langsung approach gue. Lawyernya. Pak, kita negosiasi aja Pak. Gitu. Iya Pak, biar. Kalau diajak negosiasi, lu mau nggak? Boleh. Damai mau nggak? Belum tentu mau, tapi ya ayo ngobrol aja. Gitu. Karena kan gue gak kenal orangnya. Okay. Kenapa lu serang gue? Kalau dia mau minta maaf, lu mau terima nggak? Minta maaf harus diterima dong. Kita sama manusia pasti bisa salah. Minta hukumnya maaf. lanjut nggak? Lanjut lah. Lanjut. Lo tau gak aim gue apa? Apa? Tutup tuh TikTok. Tutup tuh Instagram lo 2,4 juta. 2,3 juta follower. Lo tutup, gue tarik. Dia posting di mana? Dia posting di Instagram dan TikTok. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi dua-duanya tutup. Iya. Yeah. Lu bilang lu matiin usaha orang, gak peduli gue.
Karena lu menyusahkan banyak orang. Oke. Ini baru kali ini gue ngomong karena gue discuss juga sama counselor. Jangan ngomong sama TV deh. Ini bukan TV. Oke. Ya kan? Influencer. Dokter lagi ya kan? Ya nggak apa-apa gue ngomong sama gue reviewer juga. Iya, reviewer juga. Ya kan? Gue sadis juga. Tapi nggak sadis dia. Iya, terus dikerjain juga kemarin kan ya. Iya. Gue tuh lihat video lo pertama itu kalau nggak salah last year ya. Gue tuh simpatik lo. Gue pengen bantu lo sebenarnya. Cuma karena gue gak kenal aja kan. Tiba-tiba aneh gitu kan. Terus pas gue tanya sama bini gue, itu kejadian udah lama. Oh udah lama gitu. Udah selesai gue. Iya, tapi gue baru tahu. Kan gue gak tahu. Gue ngebangin TikTok aja malah. Ada sisi positifnya lah. Habis itu gue naik kok. Tahun ini gue malah dapat banyak penghargaan gara-gara ya mungkin lebih notice ya. Lebih dihargai lah. Nah itu lu dapat penghargaan setelah itu ya? Mungkin lu juga kan gara-gara kejadian itu kan orang lebih banyak tahu lo. Blessing in disguise. Mungkin. Gue nggak tahu lu loh. Iya. Gue nggak tahu lo. Mungkin lu pernah lewat di bawah alam sadar gue, tapi kayak nggak masuk kayak gitu karena lu nggak pakai wajah. Betul, memang. Lu nggak ada identitas. Personal branding nggak ada. Lu mau ganti siapapun anak buah lu kerjain juga bisa. Kayak gimana? Iya. Kayak gitu doang. Memang tadi itu rencananya begitu. Gue mau cari orang aja. Iya. Biar nggak usah keluar. Pokoknya kalau lagi voice over dia pura-puranya iya. Tapi kalau di interview gitu nggak usah terlalu banyak ngomong. Yang penting suaranya mirip-mirip. Karena banyak yang mirip suaranya sama gue kok. Ya kan? Tapi lu bisa dipalsuin. Alasan lu kenapa nggak ada lu nya? Suatu saat gue mau exit, gue exit. Otak bisnis lo ya? Bukan bisnis, lebih ke wisdom and peaceful aja. Oke. Dan nggak mau diganggu orang? Dan nggak mau diganggu orang. Gue mau satu hari gue ke pasar, lagi belanja di Ambon. Nggak usah ada yang tahu itu gue siapa gitu. Dan kalau lu bisa makan di mana-mana juga orang nggak usah. Pas lu ngatain tuh. Iya, nggak usah maksudnya nggak juga. Ini jebakannya repot juga nih si dokternya. Enggak, maksud gue kalau misalkan gue mau beropini, itu gue nggak usah mikir. Ya kan, sekarang ini gue udah mulai mikir 800.000 tiba-tiba, Jo. Iya. 3-4 hari ya? 3 hari. 3 hari. Dari berapa? Berapa? Instagram atau TikTok? Si TikTok. TikTok dari 400-an ya. 400. 450. 2 kali lipat. Iya. Gue tau nggak sama bini gue? Di Bali nih, lagi di Bali nih 5-6 hari lalu. Kira-kira Oktober kita bisa nggak 400.000 ya? Waktu itu belum 400.000 berarti? Iya. 380 apa ya? Bisa nggak ya 400.000 ya gitu ya? Soalnya lama banget gitu kan? Kemarin cepet padahal. Dari 0 ke 400.000 tuh cepet ke 0 ke 300.000. Tiba-tiba dia overnight begitu. Dikasih Tuhan lebih daripada itu. Harus hati-hati juga. Bisa Tuhan, bisa iblis. Harus hati-hati juga. Karena kan ini orang-orang ini kan nggak tahu siapa. Balik lagi ke wisdom lo. Kalau kayak gitu punya balik lagi ke wisdom lo. Betul. Ketika lo naik, apa sih yang harus lo ambil? Betul. Kayak gitu ya. Bagaimanapun juga kejadian Oma ini kan membawa dampak. Betul. Ya baik positif atau negatif di tempat lo. Exactly. Lo punya kemarahan, tapi kan ini kan juga mendatangkan sesuatu yang positif bagi lo juga. Betul. Gitu. Lo kasih pelajaran dia tapi as a human kalau misalnya di sebelah sana ada keinginan untuk say sorry, berbaikan, gue pikir nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Menurut gue nggak ada salahnya. Karena gue selalu bilang ke bini gue, kita harus punya compassion. Orang nggak punya nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi kita harus punya. Kita harus punya rasa kasihan, kasih sayang itu harus ada. Jadi kalau misalnya orang memang udah tobat, ya kita nggak bisa nggak maafin gitu kan. Ya kan? Jadi kan kita harus punya compassion itu. Gitu. Dan gue percaya itu. Jadi ya ini dilalui aja. Yang susah jangan gua, yang susah lu aja. Lu udah susah, lu udah tobat, lu kasih tau gua udah siap belum repent. Ya udah kalau udah siap gua ladeni. Ya, mungkin kalau lagi di sana lagi emosi, nanti emosi sudah reda, bolehlah DM kayak gitu punya, selesaikan baik-baik di belakang layar. Boleh. Daripada hukum siapa yang seneng? Gak ada yang seneng. Gak ada yang seneng. Yang bahagia yang nyatet. Exactly. Gak ada yang seneng dan capek. Tahu nggak hari ini kita belum makan ya dari tadi malam ya. Sumpah. Yes, dari Kuningan belum makan tuh ya. Terus kita pagi-pagi kita udah belanja. Malam kita makan Grand Hyatt. Oh, tadi malam makan Grand Hyatt. Abis itu paginya kita belanja, semua belum makan terus sampai jam 3 tadi. Kita parkir di depan, cari makan, akhirnya ujung-ujungnya makan Bami GM.
Ambil game, kita bisa enjoy life juga. Tapi capek bro, gila. Badan gue langsung, aduh gila udah ketahuan tua nih. Dan bertahun-tahun loh, kalau masalah hukum. Itu bertahun-tahun, gue sudah alami. Iya. Sudah pernah ya? Udah pernah, jadi menurut gue kalau misalkan kayak gini, biarin dia yang susah. Oke. Gue gak mau susah, gue tetap enjoy my life. Ya, biar ranahnya jalan. Oke. Gitu. Bro, seorang Code Blue. Lu namanya siapa sih? Boleh sebut nggak sih? Ya. Sebut aja Mawar ya? Jadi Mawar. Atau lo Mawar namanya, ya. Mawar. Atau lo namanya Ara-Ara. Yeah. Ara-Ara itu artinya enak. Ara-ara itu artinya, ya. Ara-ara itu artinya enak di atas standar. Oh, enak di atas standar. Kalau enak banget. Ya, maksud gue ya enak banget itu ya si Ara-ara. Karena gini, nanti kalau misalkan itu bahasa apa sih? Itu bahasa Jepang itu loh. Apa artinya? Bahasa wibu. Bahasa Jepangan nggak tahu artinya apa sih Ara-ara itu. Weh anjir lu pakai kalimat terakhir. Jadi kalau lu makan sesuatu, terus lu ngerasa, wah ini saking enaknya, gue tuh suatu hari akan makan lagi. Nah itu Ara-ara tuh. Ara-ara. Yes. Jadi nggak harus yang sangat enak sekali, kadang-kadang makanan kenangan juga bisa. Oke. Ya? Kalau misalnya nggak enak, lu bilangnya kayak mana? Iya, sebenarnya bukan cuma nggak enak gitu kayak mana. Okay. Kalau mengecewakan akan certain standard, gue akan bilang, wah ini gimana sih gitu ya. Kayak mana gitu. Gue pengen tahu levelnya dia. Iya, oke. Gue pengen tahu levelnya dia. Iya. Menurut lu yang restoran yang 1 sampai 5 deh ya, atau 1 sampai 10 nih? 1 sampai 10 deh. Restoran terenak menurut lo di mana? Terenak di mana nih? Boleh di mana? Jakarta, di Indonesia, boleh. Di Indonesia aja gitu. Oke. Di Indonesia aja ya. Indonesia. Oke, menurut gua nih, karena gua standarnya mainnya lebih banyak di perhotelan, gua ambil restoran yang di hotel aja deh. Oke. Ya karena kalau restoran yang fine dining gitu, ininya terlalu mepet gitu. Oke. Nomor 1 itu, menurut gua belum ada yang bisa ngalahin St. Regis. Yang di Bali ya? Apalagi yang di Bali kayu putih. Nomor 2 Boneka. Apanya yang enak di St. Regis? Nomor satu yang paling penting adalah experience ya. Itu experience-nya itu udah sebelum lu makan ya, lu udah ngerasa, wah enak banget nih di sini. Happy ya? Happy banget nih. Karena ujungnya at the end of the day lu makan tuh biar lu happy gitu. Walaupun lu makan kayaknya mahal sekali, kalau nggak happy nggak ada gunanya kan? Oke. Happy banget datang ya. Duduk, terus service-nya. Habis itu mulai nih ya, condiments-nya, mulai drinks-nya. Terus dia jadi one level, one layer at a time. Sampai lu disuguhinnya sampai klimaks. Tapi nggak langsung jatuhin juga. Jadi diturunin lagi pelan-pelan. Mantap tuh, St. Regis. Itu bintang 5. Bintang 5, kayu putih. Ya, habis itu ya nomor 2 juga masih di dia juga, Boneka tuh. Di St. Regis juga? Yes, tapi dia punya breakfast. Lu bayangin, gue udah muter mungkin lebih dari 50 negara lah ya. Kalau misalkan mau disandingin sama negara luar itu, di Indonesia itu cuma St. Regis. Breakfastnya. Yang lain yang mana? Bagian yang mana? Wah, bagian the whole experience. Kayak menu apa? Menu apa ya? Omelet, lobster omelet ya? Sebenarnya mereka unik-unik sih. Iya, unik-unik. Bisa satu aja. Di Boneka. Di Boneka. Gue dateng deh nanti. Lu datang deh. Lu harus datang. Lu kalau mau datang ya, lu nginep pagi lu Boneka dulu. Habis itu baru nanti siangnya itu brunch. Atau besokannya lu Sunday brunch di kayu putih. Itu perfect. Nah, sore-sore gitu lu tinggal ke pantai aja, nggak usah ngapain. Bahkan nggak perlu makan lagi. Seenak itu. Sayang. Kadang-kadang sih lapar, tapi sayang karena masih wangi mulutnya itu. Gitu, gokil. Jakarta itu masih St. Regis juga. Iya. Lu brand ambassador St. Regis ya? Bukan, nggak dibayar. Lu yang punya ya? Bukan juga. Bukan. Gue cek lu yang punya ya? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan apa-apa. Nggak kenal siapa-siapa gue di situ. Beletas ya, Jakarta. Masih enak. Padahal makanannya Nusantara. Makanan Nusantara. Makanan Indonesia. Nusantara. Apanya yang enak di Beletas itu? Nomor 1 tuh yuyu ya. Yuyu. Apa itu yuyu? It's a crab, jadi soft crab gitu. Yuyu. Enak Jo. Serius enak. Dan dia masak as simple as chicken aja. Chicken lemon chicken ya. Wah, enak loh. Hebat nih gue bilang. Ini chefnya hebat nih. The whole team hebat lah pokoknya. Beletas tuh. Jakarta ya. Terus berikutnya menurut gue Liong oke lah Liong. Di mana tuh Liong? Liong itu di Mandarin.
Gitu. Itu bintang 5 semua. Memang harus bintang 5. Soalnya kalau nggak bintang 5, lu nggak akan dapat standar itu. Emang kalau misalnya makan makanan biasa kayak gitu nggak selevel? Bukan nggak selevel. Makanya tadi gue bilang, karena gue banyak main di hotel, gue akan sebutinnya restoran hotel aja ya. Oke, gue adu deh. Soalnya kalau restoran biasa, apa? Ini punya teman gue nih. Apa nih? Gue adu nih. Yeah. Phoenix. Oh, Phoenix. Ya, yang di pick itu ya. Oke, kasih komentar. Kita nggak pernah makan Phoenix ya. Oh, nggak pernah. Nggak pernah makan, tapi oke. Experience, wah gokil. Lu nggak diundang? Gue nggak diundang, gue datang sendiri. Cicip pernah, tapi pernah datang. Pernah makan? Enggak, minum. Pernah minum. Makan enggak, belum sempat. Nggak ada duitnya? Enggak, ada. Cuma sayang gue. Iya, sayang. Tapi di situ setahu gue. Gue mau makan pempek aja. Daripada gue makan di sini. Pempek lu suka? Suka. Oke, di Palembang pempek paling enak di mana? Lu orang Palembang ya? Iya. Temen gue tuh orang Palembang juga. Oke, Palembang pempek paling enak menurut lo? Gue yang tanya. Pempek Palembang itu adalah Cialiong. Iya. Yang di mana tuh? Neneknya temen gue udah meninggal. Dia bikin sendiri, itu paling enak. Gila, gue makan banyak toko, semuanya enak, gue bingung. Terus teman gue bilang, semuanya enak kan? Iya, karena kenapa? Karena memang di sini makanan sehari-harinya pempek, tapi ntar gue suruh nenek gue bikin. Wah, enak gila. Wah, gila nih levelnya another level of enak. Tapi dijual nggak? Enggak. Oh, enggak. Susah lah kalau ngomong kayak gitu. Lu harus beliin teh khusus buat neneknya. Neneknya baru dia pergi ke pasar. Sudah meninggal, udah selesai. Udah nggak ada, udah susah. Udah susah. Udah. Kalau makanan biasa di Jakarta banyak ya. Ya. Makanan biasa tuh maksudnya apa? Gue sebut lagi deh. Bami. Yang ini apa namanya? Hah? Bentar. Black Owl. Black Owl. Nah, Black Owl tuh si Tigris tuh. Kenal lo? Gue kenal. Sama kok Efrat juga? Efrat kenal tapi nggak deket lah. Oke. Review punya temen nih. Gue pengen lihat. Black Owl. Sejujur apa lo dengan temen? Black Owl ya. Ini ntar dimasukin deh. Lu takut? Ini overpriced. Gila Black Owl. Apa yang dijual bisa semahal ini? Gue lagi bingung. Iya, gue lagi bingung. Ini cuman berberapa ya? Berdelapan ya ini. Dia baru buka banget lah waktu itu. Yang di mana? Pick atau yang di Pick? Gading? Di Pick ya. Okay. Kan pertama di Pick kan. Wow, ini red carpet segala macam dalam hati gue. Gagah banget loh pakai red carpet. Terus gue datang, hanya gede banget ini nanti. Duitnya siapa nih? Anak buah gue ini datang gede banget. Nggak mungkin lu yang bikin. Gue tahu lu. Aki lu nih gue bilang nih. Terus gue nggak masuk karena waktu itu gue sibuk. Gue cuma datang sebentar habis gue cabut pas lagi opening. Berapa lama? Gue juga nggak suka special treatment. Jadi kalau misalnya punya temen lah, punya siapa, punya kerabat, nanti aja pas nggak diundang gue datang. Gue mau bayar aja. Gue ujang teman-teman sana udah. Gue pikir kan ya biasa-biasa gitu ya, teman-teman gue biasanya kebanyakan jigar doang gitu. Tapi karena lama nongkrongnya, dia 18 juta, gue lagi bingung. Iya cuk, gue lagi bingung, mahal amat ya. Lu makan apa 18 juta? Gue nggak tahu, gue juga udah nggak tahu apa itu. Pokoknya intinya minum makan. Berdelapan, tapi bukan minuman. Pasti, kan sigar. Mungkin 18 ya, sama minuman lah. Minuman lah ya. Lu pesen minumannya McKellen. Gue nggak tahu juga. Gue mabuk gimana ya? Tahu. Ya itu bukan karena makanannya juga. Tapi makanannya. Makanan gue nggak tahu. Gue nggak makan apa-apa di situ. Kayak dia punya pisang goreng, singkong goreng enak lah waktu itu. Gue nggak makan. Karena kalau klub makan apa kan bingung ya makan ya. Tapi menurut gue kalau dari segi resto dia enak. Enak ya? Masa ya? Gue suka. Oke, kita coba nanti. Gue suka. Iya, enak ya. Dan dia selalu ada dibandingkan dengan yang lain ya. Dibandingkan dengan yang lain. Menurutku dia punya konsep restonya yang benar-benar resto keluar. Jadi kan di tengah-tengah nih. Jadi kan ada yang saingannya kan klub malam murni nih. Betul. Ya, klub malam murni. Kalau dia ini kan klub malam restonya juga buka. Kayak gitu kan. Paginya resto. Malamnya klub. Malamnya buka klub juga jam 9. Baru dia klub sampai jam 12-an kayak gitu kan. Kita kan bisa experience fine dining juga. Kumpul arisan juga. Dan gue suka tuh dia setiap bulan tuh punya menu yang baru kayak gitu kan. Dan gue tes kalau di gue enak. Kalau di gue kayak enak. Nah, kayak gini ya, kalau lu yang bilang enak, kemungkinan besar gue akan datang. Karena kan kita lihat taste orang ya. Pengen lihat selera Dokter Richard ya. Bukan pengen lihat. Gue udah trust lu punya taste, gue baru datang. Jadi kalau gue masih mempertanyakan taste lu, chance-nya kecil sekali gue datang.
Nah ini sama kayak food reviewer ya. Jadi kan yang diperlihatkan sama orang, yang lu perlihatkan untuk orang-orang adalah itu kan sebenarnya kredibilitas lu kan. Iya. Jadi nggak usah tanya standar. Okay. Ya kan? Kredibilitas lu itu ya waktu lu makan, lu bilang apa enak apa enggak. Oke. Dan menjaga kredibilitas itu yang sulit. Sulit karena begitu lu bilang makanan nggak enak terus lu bilang enak, rusak. Rusak. Ada satu tempat di Bali. Ini tempat yang sangat sederhana, Tempong. Tempong pin, boom, 2M sebulan. Tempong Indra bisa 3M sebulan salesnya. Gila-gila semua. Temen gue bikin tempong badu. Gue cobain, enak, gila. Dan ini kan gimana ya, maksud gue bantu. Lu gak perlu minta deh, gue bantu. Gue ngomong ini enak banget. Lu tau gak, sebelum viral, orang tuh begitu gue ngomong langsung pergi. Dia langsung buktikan. Lu punya credibility oke apa enggak? Nggak bisa, you cannot hide behind your words dah, nggak bisa gitu. Setelah viral ini hampir setiap hari. Orang makin pengen tahu ya. Lu ngomong punya bisa dipercaya nggak nih? Gitu. Gue pergi langsung. Apa gue jadi food reviewer juga ya? Boleh juga. Karena gini loh, gue tuh pengen punya kerjaan dari dulu, dari kecil. Hal-hal yang gue suka kerjain nggak pakai usaha. Hobi. Jadikan kerjaan. Iya, dan gak beban. Ada aja nyerang kiri, nyerang kanan. Tapi gue takut gendut. Iya, lu weightlifting. Iya, kalau gue takut gendut. Gue kan jaga makan. Oh iya benar sih. Dokter kan sama. Iya, nanti katanya kan, lu tahun berapa sih? 85 gue. Sama. Oh sama. Sama. Seumuran kita. Lu gak kelihatan tua kok, muda kok. Iya. Lu juga gak kelihatan tua ya? Gue kira masih di bawah gua. Kita seumuran. Surabaya. Bang juga. Surabaya kenapa? Kepiting. Kepiting apa tuh namanya? Beatus. Oh belum coba. Belum coba. Harus coba ya? Lu harus coba. Kepiting Beatus. Itu ada kepitingnya gede, pakai ada yang pork, ada yang beef punya. Tapi dia pakai, enak. Kok kepiting ada pork, ada beef? Dia pakai sausnya, pakai kayak bawang gitu punya. Dia taruh daging-daging juga, potongan-potongan kayak gitu punya. Tapi main menunya itu kepiting. Tapi itu kepiting Beatus itu enak. Enak ya? Itu enak. Oke. Singapura ada kepiting, Michelin. Sejujurnya gue, selama gue ke Singapura belum ada yang enak. Kepiting Michelin itu yang dia mentah. Selama gue di Singapura makanan enak. Selama gue di luar negeri kayaknya. Iya, kalau gue Indonesian taste sih. Oke. Iya. Kalau di Bali yang menurut gue sarapan pagi paling enak itu ya mulia, tapi yang mulia. Ada mulia. Bukan yang mulianya, tapi yang mulianya ya. Masih Jawa Masih sama ya, bahasa Jawa ya. Gue belum pernah. Cobain deh. Babi guling terenak di Bali. Dauh tungkup. Gak bakalan lu ketemu. Gak bakalan. Dobil. Dobil lagi. Aduh. Dobil karya Rebo lah. Malen Chandra semua. Gak ada. Mulut dia, sumpah. Gua sudah pergi berapa ya? 12-13an lah. Restoran steak terenak di Jakarta. Steak. Aduh, steak nih rada susah nih. Oke. Steak. Wolfgang pernah dong. Wolfgang pernah. Yang punya Rudi Salim nih. Ya, Wolfgang itu menurut gua proper karena harganya juga sangat proper. Oke. Ya, lu nggak bisa jual harga segitu, habis itu lu keluarin meat yang unproper, nggak bisa. Kecuali lu di. Ya kan? Edit. Hancur bro, gue juga males. Sebenarnya gue itu kan tiap hari tuh, dong gitu ya. Belum gue apa ini? Sampah lu kasih gue 18 juta. Gila sampah lu kasih gue. Cut. Jangan cut deep aja, bip aja. Bluegrass dulu enak tapi udah kurang sekarang ya. Dulu zaman-zaman kita itu si ini siapa nih? Aduh, grupnya suaminya Syahrini. Si Reno Barak. Dia punya restoran dulu nih di sini nih. Yang tutup tuh di MD Building. Itu enak tuh steaknya. Oke. Gue nggak begitu suka daging. Sop deh. Andalan gue. Favorit gue. Egg Treasure. Waduh, Egg Treasure itu gue belum coba tuh. Egg Treasure. Mulia kan ya? Egg Treasure di Pasar Indonesia ada. Pasar Indonesia ada. Itu Oriental. Lu lebih suka mana? Wadilau
Sugo Yinxiang. Actually kan gabungannya adu head to headnya itu kan. Iya. Ngomongin Haidilao sama Sugo Yinxiang itu, lu ngomongin apa? Produknya atau ngomongin the whole experience? The whole experience. Haidilao. Tidak dipungkiri lagi. Produk itself itu udah average banget lah. Sebenarnya hampir nggak perlu dimakan lah. Sebenarnya standar banget. Tapi the whole experience ini membawa sebuah service yang luar biasa sehingga orang itu udah lupa bahwa dia hanya makan huokuo di sini. Dia cuma makan hotpot di sini. Sampai ya kan nunggu disuruh ini, dikasih ini. Iya, terus dia punya service-nya cepet banget. Udah gitu dikasih entertainment. Ya kan orang bikin mie diputer-puter segala macam. Orang udah lupa gitu kalau dia makan hotpot. Sugo Yinxiang itu gue pernah dapat jelek loh. Beberapa kali. Akhirnya gue kapok balik ke Momo Paradise. Momo Paradise akhirnya pernah juga ajak bini gue, jelek juga, dapat jelek juga. Tapi ke Haidilao tidak pernah dapat jelek. Jadi lu makan 10 kali, 10 bagus. Gila, ini pedes ya mulutnya. Lu buka resto nggak? Enggak. Kalau lu buka resto, gue pengen tahu bentuknya kayak gimana. Sebuah orang akan menghujat gue itu ya. Enggak, maksud gue gini. Sempurna loh. Yang mana yang menurut lo sempurna itu? Maksud gue gini, tidak akan ada restoran establishment yang bisa membuat lu itu puas. Dan gue yang menjaga kestabilan itu. Iya. Yalah, komentatornya nggak perlu pintar main bola kan? Iya, betul. Masa lu suruh gue buka restoran? Nanti kalau gue buka, gue juga diem-diem. Iya dong, bener nggak? Iya. Supaya nggak kena hujan. Gue pernah punya restoran. Gue pernah punya restoran. Jadi menurut gue bukan hal yang mudah. Jadi kalau orang bilang, lu banyak ngomong, apa bacot lah segala macam, coba lu buka sendiri. Gue sudah pernah. Dan gue tahu memang susah. Tapi hal-hal yang gue ngomong ini, buat mereka itu mahal sebenarnya. Gue harus bayar advisor, gue harus bayar consultant, head chef, supaya kasih tahu gue kritik pedas. Gitu. Dan kritik itu kan sebenarnya perbaikan untuk kita ya? Betul. Lu jangan anggap itu sebagai roasting atau sebagai hinaan. Bukan. Kritik itu. Dan kritik sebenarnya kalau misalnya kita, selama ini ya, kalau gue ngajarin dengan staff gue ya, kalau misalnya selama ini kalau kritik, kalau kita hadapin dengan baik, justru itu sebenarnya jadi chance loh. Iya betul, opportunity. Chance kan? Yes. Gue pernah ada satu pasien gue di Lampung, itu yang paling heboh sih dari sepanjang gue buka itu yang paling heboh. Dia pakai skincare abal-abal, sudah jelas dia pakai skincare abal-abal. Terus begitu dia stop, dia pindah ke Athena, dan begitu dia pindah ke Athena itu mukanya hancur. Dan gue tahu banget bahwa di muka dia hancur itu bukan karena klinik gue. Iya. Tapi permasalahannya dia baru nge-YouTube pada waktu itu, dan dia langsung ngomong gara-gara Athena wajah aku hancur. Waduh. Aku nggak bisa, aku counter salah. Iya. Aku tidak counter, ya gue juga nggak benar ya kan. Artinya dia dapat itu kan dari yang krim yang sebelumnya. Yang gue lakukan adalah hubungin dia, panggil dia ke klinikku, dia mendapat 3 bulan perawatan gratis di tempatku. Yes. Kalau dia tidak sembuh, silakan ngomel lagi, gue bilang. 3 bulan kemudian dia review bagus. Yang tadinya jadi ancaman, kita ubah jadi kekuatan. Betul, jadi nilai plus. Karena lu bisa melihat opportunity di tengah-tengah kritik ini kan. Iya. Ini sebenarnya nggak usah nyerang personal, ujung-ujungnya jadi viral aja. Tahu semua lagi warung itu. Ujung-ujungnya terus terang merugikan lu, menguntungkan gua kok. Iya. Gua nggak tahu Bang Madun, jadi tahu Bang Madun gua. Iya bener. Orang nggak ada yang tahu, gua juga nggak tahu. Gua jangankan Madun, gua nggak Juju aja itu, gua nggak tahu makan lur itu. Gue cuma tahu nama makan lur malah ya. Kita nggak tahu itu siapa malah. Gara-gara ini semua orang jadi terbantukan kok. Yang jatuh cuma lu doang. Serius. Kasian. Ya kan? Jadi kalau mau tobat. Nggak penting lah. Nggak penting gimana? Habis ini lu masih mau review? Mau? Kasih lihat muka lu. Udah ketahuan nih bentuknya nih. Lu mau up kapan ini? Gue tanya dulu. Lu kalau nggak malam ini besok malam. Kalau nggak malam besok pagi. Besok malam. Coba up dulu. Nanti gue lihat animo orang. Kalau orang nggak suka dengan taruhan gue 1 telinga nih. Orang nggak suka dengan gaya-gaya gue, karena banyak orang nggak suka dengan gaya-gaya gue. Followersku orangnya berbeda. Oh gitu ya. Followersku orangnya smart people. Smart people. Ya. Kalau lu mau cari smart people, lu cari di followers gue. Kalau lu mau cari orang yang melankolis, yang pengen curhat, lu cari tempat Bang Densu. Gawat.
Karena kan judulnya curhat Bang. Iya gawat. Kan curhat kan? Besok gue kesana lagi. Oh, aduh. Kalau lu pengen cari yang ngobrol-ngobrol bapak-bapak, carinya tempat di Deddy Corbuzier. Kalau tempat gue emak-emak. Emak-emak yang peduli kesehatan, peduli Bepom, yang cerdas-cerdas, itu tempat gue. Iya, punya duit. Iya. Iyalah. Buktinya check out-nya 41 miliar kan? Iya, gila. 41 itu udah kalahin Cun ya? Udah kalahin Cun ya? Iya, jauh 2 kali lipat. Gila. 2 kali lipat. Luar biasa. Perusahaan IPO aja gak kayak gitu omsetnya. Iya, IPO aja sekarang gak begitu omsetnya, benar. Dan itu apa namanya, dapat ini penghargaan? Dapat. Kemarin dari TikTok dapat 2 penghargaan. Dapat 2? Waduh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita yang terhormat ya, datang ke sini ya. Dan ini semua feeling. Dari yang undang-undang itu gue bilang, wah ini, tau gak tadi pagi kita lagi di Tribans ya? Kita lagi ngopi, pas lu itu. Langsung gue balas kan, itu gue yang balas, biasanya bini gue yang balas. Oke. Itu langsung gue balas. Biasanya setelah bini gue yang balas, dilempar ke admin. Nah itu udah banyak orang yang balas, macam-macam orang yang balas. Tapi yang pegang DM itu bini gue sama gue nih. Tadi pagi tuh pas bini gue kasih tahu, langsung gue yang balas. Ya bro, ayo. Gue habis podcast, gue baca, abis itu gue langsung balas. Oh gitu ya? Bro, terakhir bro. Ya. Ini kan yang ngomongin lo. Ya. Ini juga banyak oplasannya. Ya. Lo mau komentarin nggak? Enggak sih. Kasian. Menurut gue, bini gue ya mau. Nggak ya. Enggak lah, kasian lah. Karena gini, sebenarnya sangat disesali. Ini kena ke anaknya juga. Ya. Kena ke orang-orang sekitarnya. Seharusnya nggak perlu. Tapi gua tipikal orang yang tidak bisa lu serang. Lu serang gua tidak mungkin tidak bela diri. Gitu. Jadi minta maaf banget, lu harus gua serang gitu. Karena lu yang duluan. Sampai lu minta maaf. Sampai lu di penjara. Sampai akun lu dimatiin. Enggak juga lah ya. Kita lihat kan masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Menurut gua nggak bisa patokin maunya apa sampai apa gitu, nggak bisa. Jadi kita lihat aja etikat baiknya. Gitu. Mengalir saja. Tapi gue yakin lo orangnya baik kok. Kelihatannya aja gemoy-gemoy. Di belakang kita. Thank you sudah datang ke sini. Thank you banget. Sukses selalu. Dan mudah-mudahan makin berkembang ya. Yes. Makin review jujur. Nanti kita konten-konten.